wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini akan kita pelajari untuk materi kelas 9, yaitu terkait dengan transformasi, kelanjutan dari materi sebelumnya. Kesempatan ini akan kita bahas tentang transformasi yang terakhir, yaitu dilatasi atau perkalian bangun. Dilatasi atau perkalian bangun. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, senantiasa saya berdoa dan berpesan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa jaga diri, jaga kondisi, lakukan protokol kesehatan sehingga kita senantiasa terhindar dari COVID-19 ini. Baik, kita mulai pembelajaran jarak jauh kita mulai ya. Materinya sekali lagi transformasi, yaitu dilatasi atau perkalian bangun. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil foto? Ini pasti sering kita lakukan ya. Jadi kalau misalkan kita ke foto studio ataupun ke sekarang kita pakai gadget untuk edit foto, itu bisa memperbesar ataupun juga memperkecil suatu foto. Nah, ini sebagai misal ada foto panda dengan ukuran 13 kalikan 10,5 cm. Ini akan kita perkecil menjadi ukurannya 6,5 kalikan 5,25 cm. Kalau kita lihat di sini ada perubahannya dari 13 menjadi 6,5, kemudian dari 10,5 menjadi 5,25. Ini berarti foto yang ada ini mengalami perubahan ukuran, yaitu mengalami pengecilan. Nah, dalam matematika ini perhatikan, ada satu contoh. Nah, perhatikan. Nah, seorang ibu menyimpan gula di sebuah gelas plastik yang berbentuk tabung. Akan tetapi tabung yang ada itu tidak ada tutupnya, sehingga bisa dilakukan ditutup dengan tutup seadanya, yaitu dengan menggunakan plastik. Nah, sementara luas alas dari tabung tadi tidak lain adalah 616 cm persegi. Kemudian seorang ibu itu akan menutup tabung tadi dengan plastik tadi, kemudian diikat dengan karet gelang ini supaya rapat biar semutnya itu tidak bisa masuk. Nah, di mana diameter dari karet gelang ini adalah 7 cm. Nah, kita tahu bahwa karet gelang itu elastis. Yang mula-mula diameternya 7 cm, setelah digunakan untuk mengikat tabung tadi, nah mestinya diameternya akan berubah menjadi lebih besar. Nah, sekarang berapa kali perbesaran dari diameter karet gelang tersebut? Ya. Cara menyelesaikannya ya, kita ingat kembali rumus luas lingkaran atau rumus luas lingkaran. Nah, jari-jari karet itu tidak lain adalah setengah dari diameternya. Kalau misalkan tadi diameternya itu 7, berarti jari-jarinya adalah 7/2 cm. Nah, kemudian kita bisa melihat jari-jari karet gelang yang ada pada tabung. Nah, itu kita bisa cari dengan menggunakan luas alas dari sebuah tabung. Alas sebuah tabung berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkarannya tidak lain adalah PR pangkat 2. Kita masukkan nilainya, B-nya 22/7 kalikan R pangkat 2, itu harus sama dengan luas dari alas tabung tadi, 616 tadi. Kita selesaikan. Nah, R pangkat 2-nya sekian, maka akan kita dapatkan R pangkat 2-nya adalah 196, sehingga R-nya itu tidak lain adalah akar dari 196.
96 yaitu 14 cm. Nah, sekarang kita bisa melihat perubahannya. Kalau jari-jarinya tadi jari-jarinya tadi 7/2, sekarang jadi 14. Nah, sehingga kalau kita bandingkan jari-jari tabung, kita bandingkan dengan jari-jari karet gelang, itu tidak lain adalah 14, ya, 14 dibagi dengan 7/2. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan ini, atau kita kalikan, ya. Kalau ini kita bagi dengan 7/2 berarti akan kita kalikan dengan 2/7, sehingga akan kita dapatkan 14 kalikan 2/7, sehingga kita dapatkan 14, ya, dibagi 7 dapat 2, 2 kalikan 2 sama dengan 4, sehingga bentuk perbandingannya akan berubah menjadi 4/1, sehingga kesimpulannya perbesaran karet gelang itu tidak lain adalah 4. Ini ilustrasi, ya, gambaran perbesaran, ya, yang terjadi ketika ada suatu lingkaran kemudian diperbesar tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari dilatasi. Perbesaran atau perkalian itu nama lainnya dalam transformasi geometri kita ini tidak lain adalah dilatasi. Nah, perbesaran atau perkalian, dalam hal ini adalah perkalian bangun, itu nama lainnya adalah dilatasi. Nah, lantas secara matematis apa yang dinamakan dengan dilatasi itu? Nah, ini dilatasi atau perbesaran atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil ataupun memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi. Jadi, hal yang terpenting yang ada di dalam suatu dilatasi itu tidak lain adalah, ya, sama seperti halnya transformasi rotasi sebelumnya. Ada pusat dilatasi, kemudian di sini ada faktor skalanya, faktor perbesaran atau pengecilannya itu berapa, itu namanya faktor skala. Nah, lantas apa yang dinamakan dengan faktor skala? Nah, apa yang dinamakan dengan faktor skala? Faktor skala itu tidak lain adalah nilai perbandingan. Ya, jadi faktor skala atau yang sering dinotasikan dengan huruf K kecil itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Jadi saya ulang, ya, jadi faktor skala atau K itu tidak lain adalah, ya, kalau dirumuskan jarak bayangan dibandingkan dengan jarak benda. Jarak bayangan dibandingkan dengan jarak benda. Titik acuannya adalah apa? Titik acuannya adalah titik pusat dilatasi. Ini yang dinamakan dengan faktor skala. Ya, faktor skala itu adalah nilai perbandingan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ilustrasinya. Bagaimana kita mendilatasikan sebuah bangun? Dalam hal ini adalah bangun segitiga ABC dengan koordinat titik A itu adalah 1,2, kemudian B 2,3 dan C adalah 3,1. Bangun ini akan kita dilatasikan dengan titik pusat titik O dengan faktor skala 2. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan koordinat bayangan titik-titik dari segitiga ABC tadi. Nah, mendilatasikan suatu bangun itu sama artinya mendilatasikan semua titik-titik yang ada pada bangun tersebut. Ya, jadi titik A yang kita dilatasikan dengan dilatasi berpusat di titik O dengan faktor skala 2. Ketemu bayangannya, katakan A1 ataupun juga A aksen. Titik B juga harus kita dilatasikan dengan dilatasi yang sama. Titik C juga demikian, kita dilatasikan dengan dilatasi yang sama.
Sehingga nanti akan kita dapatkan B1 atau B aksen ataupun juga C1 ataupun C aksen. Setelah ketemu masing-masing bayangan dari titik A, B, dan C tadi, maka masing-masing titik tadi kita hubungkan dari A aksen ke B aksen, kemudian dari B aksen ke C aksen, dan dari titik A aksen ke C aksen, sehingga akan terbentuk sebuah segitiga yang baru yang merupakan bayangan dari segitiga ABC. Nah, ini cara menyelesaikannya. Nah, tidak lepas dengan bidang koordinat. Ya, jadi titik mula-mula kita gambarkan 1,2. Kemudian titik B-nya adalah 3,1. Kemudian titik C-nya adalah 2,3. Kita hubungkan jadi sebuah segitiga. Nah, segitiga ABC ini akan kita dilatasikan dengan titik pusat O dengan faktor skala 2. Cara mendilatasikannya tidak lain adalah hubungkan titik O dengan titik A. Kemudian titik tersebut atau garis tersebut kita perpanjang sehingga terjadi 2 kalinya panjangnya itu. Panjang OA aksen itu harus sama dengan 2 kali OA. Begitu juga untuk OB. OB kita perpanjang ya 2 kali dari OB. Sehingga akan kita dapatkan OB aksen itu 2 kali dari OB. Demikian juga untuk yang C. Sehingga setelah kita dilatasikan masing-masing, ini akan kita dapatkan ya. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya. Nah, ini titik A. Kemudian di situ titik A1, kemudian B1. Kemudian titik C1-nya atau C aksennya. Nah, itu hasil dilatasinya. Jadi kalau kita buat satu garis dari O ke A, dari A ke A aksen atau A1. Jadi kalau ini kita hubungkan, OA1 itu sama dengan 2 kalinya dari OA. OB1 sama dengan 2 kali OB. Begitu seterusnya. Sehingga akan kita dapatkan bayangan dari titik A itu tidak lain adalah A aksen atau A1 2,4, kemudian B1 atau B aksennya adalah 4,6. Ini kebalik ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah C ya, C1 ya, atau C aksen. Kemudian ini adalah B1-nya. Nah, ini salah ketik. Nah, seperti apa? Nah, ini garisnya tadi dihubungkan sehingga garisnya tadi akan kita dapatkan dari titik pusat ke bayangan itu selalu 2 kali dari titik pusat ke titik mula-mula. Nah, ini cara mendilatasikannya. Kita lanjutkan. Nah, dilatasi pusat titik O 0,0 dan faktor skala K. Apa yang akan terjadi? Jika ada sebuah titik P dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap pusat titik O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala K, didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen, maka akan kita dapatkan siapa X aksennya. X aksennya tidak lain adalah K kita kalikan dengan X mula-mula. Jadi faktor skala tinggal kita kalikan dengan X mula-mula. Nah, siapa Y aksennya? Y aksennya juga demikian. Jadi faktor skala yang ada kita kalikan dengan Y mula-mula. Nah, sementara notasi untuk dilatasinya adalah O, K. Jadi kalau kita lihat perubahannya, titik P dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan dilatasi O, K, akan kita dapatkan bayangan dari titik P yaitu P aksen dengan koordinat KX, KY. Jadi tinggal kita kalikan saja, mudah sekali. Ya, cukup kita kalikan saja, sangat mudah.
kita lanjut. Nah, sebagai contoh. Contoh yang pertama. Ada persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2 dan seterusnya. Ya. Akan didilatasikan terhadap titik A. Nah, ini bukan titik O, tetapi titik A. Dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Ingat, nah ini titik A, bukan titik pangkal koordinat. Caranya sama. Jadi nanti tetap acuannya itu adalah titik A ini. Ya, sebagai acuannya adalah titik A, titik yang tidak bergerak, tidak berubah. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama harus kita tentukan bayangan masing-masing dulu. Sekali lagi, karena A adalah merupakan titik pusat dilatasi, maka titik A tidak mengalami perubahan. Sehingga nanti yang berubah tidak lain adalah titik B, titik C maupun titik D. Nah, ini. Nah, kita gambarkan dulu titik A-nya, ya, kemudian titik B-nya, kemudian titik C-nya, titik D-nya. Nah, setelah ketemu titik masing-masing kita hubungkan jadi sebuah persegi ABCD. Nah, kemudian ya, di mana A aksen? A aksen tidak berubah. Ya. Kemudian di mana B aksennya? Dari A, ya, dari A kita hubungkan ke titik B, kemudian kita perpanjang sehingga menjadi 2 kali dari AB. Nah, letaknya di mana? Nah, ini. Jadi A kita ukurkan ke B aksen, ya, searah. Itu adalah 2 kali dari AB. Jadi kita bisa katakan AB itu sama dengan B aksen. Kemudian dari A kita hubungkan ke C, kemudian kita perpanjang dan kita ukurkan AC harus sama dengan C aksen, sehingga jadi 2 kalinya. Demikian pula untuk D aksennya. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya seperti apa? Oh, ternyata kita bisa mengatakan titik B aksennya itu tidak lain adalah, ya, titik B aksennya adalah 5,2, kemudian C aksennya adalah 5,4 dan D aksennya adalah 3,4. Ini dengan menggunakan gambar. Nah, lantas apa yang bisa kita simpulkan dari contoh 1 ini? Ada suatu dilatasi dengan faktor skala 2. Apa yang bisa kita simpulkan? Ini kesimpulannya. Nah, dari contoh 1 dapat kita simpulkan bahwa jika K atau faktor skalanya itu lebih dari 1, tadi 2 faktor skalanya, maka bangun yang ada atau hasil dilatasi yang ada itu akan terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi kalau bangunnya itu berada di sebelah kanan, maka bayangannya juga di sebelah kanan dari titik pusat dilatasi. Ini kesimpulan yang pertama. Sekali lagi, kalau faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bayangannya atau hasil dilatasinya itu tidak lain adalah diperbesar dan searah. Contoh yang kedua. Nah, terdapat persegi yang tadi dilatasi dengan titik A, tetapi faktor skalanya adalah -2. Kalau faktor skalanya -2, maka arah bayangannya itu berlawanan. Cara membuat garisnya tidak kita teruskan, tetapi justru, ya, kita perpanjang tetapi arah yang berbeda. Nah, masing-masing dari titik A, B dan C ataupun D, tetapi titik A sebagai titik acuan tidak akan mengalami perubahan. Di mana B aksennya? Nah, pertama kita buat dulu, kita percepat. Nah, ABCD-nya ini persegi ABCD, ya. Nah, kemudian titik A sebagai pusat tetap. Kemudian di mana letak titik B? Kita buat garis lurus tetapi berlawanan arah ke kiri. Berapa kali? 2 kalinya. Nah, 2 kalinya. Sehingga di sini nanti akan kita dapatkan
Nah, ini B aksennya berlawanan arah. Kemudian D aksennya di bawah. Kemudian C aksennya ya, secara diagonal menjadi 2 kalinya. Ya. C aksen. Sehingga koordinatnya kita bisa lihat. Nah, koordinat dari bayangan masing-masing ya, A aksen tetap 3,2, kemudian B aksennya 1,2 ya, 1,2, kemudian C aksennya ya 1,0, kemudian D aksennya adalah 3,0. Apa kesimpulannya? Suatu dilatasi jika faktor skalanya itu adalah kurang dari 1 atau kurang dari -1, maka bayangannya itu nanti akan terlihat diperbesar, tetapi letaknya adalah berlawanan arah terhadap pusat dilatasinya. Berseberangan, bolehlah berseberangan. Jadi ya, faktor skalanya kurang dari -1 itu berarti diperbesar tetapi berlawanan arah. Contoh yang ketiga, masih tetap sama ya, perseginya sama, tetapi sekarang dilatasinya adalah faktor skalanya adalah 1. Apa yang terjadi? Nah, kalau tadi kita ingat perkalian ya, berarti secara otomatis kalau suatu bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1 itu maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Sehingga kita nanti sebelum menjawab ini pun kita akan membuat satu kesimpulan awal bahwa nah ini nanti tidak akan mengalami perubahan. Kita lihat. Nah, ini kita percepat ABCD-nya. Oke, ini perseginya. Kemudian nah, masing-masing titik kita dilatasikan. Ya, masing-masing titik kita dilatasikan dengan titik A, pusat dilatasinya faktor skalanya 1. Nah, sehingga A aksennya tetap, B aksennya tetap, C aksennya tetap, D aksennya tetap. Sehingga persegi dan bayangannya itu keduanya berhimpit ya, jadi 1 ya, jadi tidak mengalami perbesaran, tidak mengalami pengecilan. Nah, artinya koordinat bayangannya adalah tetap sama dengan koordinat mula. Apa kesimpulannya? Nah, ini kesimpulannya, suatu dilatasi jika faktor skalanya itu 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran maupun letak. Jadi ukurannya tetap, letaknya juga tetap. Nah, sudah ada tiga ya, lebih dari 1, kurang dari -1, sama dengan 1. Nah, contoh yang berikutnya adalah contoh yang keempat. Perseginya masih tetap sama, tetapi faktor skalanya adalah setengah. Nah, tentukan koordinat bayangannya. Nah, ini kita buat dulu ABCD-nya, persegi ABCD-nya ini. Oke. Kemudian titik A, karena ini sebagai titik pusat dilatasi, dia tetap ya. Kemudian untuk titik B-nya, karena di sini setengah, berarti nanti jarak A B aksen itu harus setengah dari AB. Setengah dari AB. Sehingga di mana letak titik B aksennya? Berarti di antara titik A dan titik B. Kemudian titik D, di mana D aksennya? Di antara titik A dan titik D, di tengah-tengah. Di mana letak titik C aksen? Di antara AC atau di tengah-tengah AC. Jadi di sini. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan koordinat bayangannya, B aksennya, A aksen tetap, B aksennya itu tidak lain adalah 4,2. Kemudian C aksennya itu tidak lain adalah 4,3. Ya.
C aksennya ini adalah 4,3. Ini masih ada kekeliruan. Kemudian untuk titik D aksennya, itu tidak lain adalah ya, D aksennya itu adalah 3,3. Ya, C aksennya ini yang keliru. C aksennya ini tidak lain adalah 4,3. Ya, 4,3. Ya, jadi ini ralat, ini 4,3. Nah, sifat apa yang kita dapatkan? Kesimpulan apa yang kita dapatkan? Nah, ternyata kalau faktor skalanya itu positif setengah, maka bayangannya itu tidak lain adalah diperkecil dan letaknya itu adalah searah terhadap titik pusat dilatasi. Kita lanjutkan, ini kesimpulannya yang tadi saya katakan. Jadi dari contoh 4 dapat kita simpulkan bahwa jika faktor skalanya itu adalah di antara 0 dan 1, artinya pecahan. Ya, pecahan yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi. Ya, jadi diperkecil, letaknya searah. Nah, ini yang terakhir, ini yang kelima, masih tetap sama tadi ya, persegi ABCD didilatasi dengan pusat titik A dan faktor skala negatif setengah. Apa yang terjadi? Nah, ingat tadi kalau ya bilangan yang ada di faktor skala itu, bilangan itu menunjukkan perbesaran atau pengecilannya, tetapi kalau negatif atau positif itu menunjukkan arah atau letak bayangannya. Nah, ini kita buat dulu. Nah, kemudian di mana letak titik A aksen? A aksen tetap ya, kemudian B aksen arahnya berlawanan. Menjadi berapa? Setengah kalinya. Kalau di sana tadi 2 satuan, berarti ke kiri 1 satuan, begitu seterusnya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, koordinatnya kita dapatkan dulu ya. Jadi A aksen tetap, kemudian B aksennya adalah 2,2, kemudian C aksennya adalah 2,1, kemudian D aksennya adalah 3,1. Apa sifatnya? Sifatnya adalah diperkecil dan berlawanan arah. Ini diperkecil dan berlawanan arah. Jadi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula dan terlihat diperkecil. Ini kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada suatu kesimpulan di sini, dilatasi dengan pusat titik P bukan titik 0,0 dengan koordinat A, B dengan faktor skala K. Untuk mendapatkan bayangannya bagaimana caranya? Ya. Jadi bayangannya adalah X aksen dan Y aksen mestinya. Ya, X aksen dan Y aksen. Caranya tidak lain adalah ya, faktor skala kita kalikan dengan X mula-mula dikurangi dengan pusat dilatasi. Setelah ketemu baru ditambah lagi dengan A. Sementara untuk Y aksennya pun juga gitu. Untuk Y aksennya tidak lain adalah ya, faktor skala kita kalikan dengan nilai Y yang sudah dikurangi dengan B ditambah dengan B lagi. Nah, ini. Jadi secara jelasnya kalau ada titik A dengan koordinat titik X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka A aksen itu tidak dapat didapatkan K kalikan X dikurangi A ditambah A, K kalikan Y dikurangi B ditambah B. Jadi X-nya dikurangi dulu dengan
ya, dengan pusat tadi A, ya. Setelah itu dikalikan, setelah ketemu hasil baru ditambah kembali dengan pusat tadi, ya, dengan pusat tadi. B juga seperti itu. Jadi gampang, ya, jadi gampang. Berikutnya, nah, dari pertemuan kita kali ini, ya, semuanya itu bisa kita simpulkan, bisa kita buat satu kesimpulan. Sifat dilatasi, ada beberapa sifat. Bangun yang diperbesar atau diperkecil, dilatasi dengan skala K, dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya. Sekali lagi, bangunnya diperbesar atau diperkecil atau dilatasi atau didilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya. Kalau kita lihat tadi, ukuran dari persegi yang kita dilatasikan tadi bisa menjadi lebih kecil, bisa menjadi lebih besar, kemudian letaknya itu bisa searah, kemudian letaknya bisa berlawanan arah, ya, tetapi bentuknya tetap sama. Kalau yang didilatasi persegi, maka hasilnya atau bayangannya juga masih tetap persegi. Kalau yang kita dilatasikan segitiga, maka hasil dilatasinya juga segitiga. Nah, ini kesimpulan yang pertama tadi sudah. Jika K atau faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah, nah, terhadap, ya, searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Searah ini, ya, searah. Kemudian yang B, jika K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, maka tidak mengalami perubahan ukuran dan juga tidak mengalami perubahan letak. Jadi tetap diam di tempat. Kemudian yang berikutnya, jika, ya, faktor skalanya itu adalah pecahan di antara 0 dan 1, maka bangun itu nanti akan diperkecil dan letaknya itu adalah searah. Kemudian yang berikutnya, kalau bilangannya itu pecahan tetapi kurang dari 0 dan lebih dari -1, maka bangunnya itu nanti akan diperkecil tetapi letaknya itu berlawanan arah. Kemudian yang berikutnya, jika K itu kurang dari -1, maka bangunnya nanti atau bayangannya nanti akan diperbesar tetapi letaknya berlawanan arah. Nah, ini kesimpulan yang kita dapatkan, ya, pada, ya, pembelajaran kita kali ini terkait dengan dilatasi atau perkalian bangun. Nah, saya rasa pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Masih banyak kekurangan, kemudian, nah, nanti bisa dilengkapi di pembelajaran mandiri di rumah. Buka referensi yang lain, kerjakan latihan soalnya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.